Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matematika Ekonomi akan membahas tentang matriks dalam bidang ekonomi. Langsung saja kita simak videonya dan tetap semangat teman-teman. Sistem persamaan linear dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan grafik. Yang pertama, kita menggunakan metode substitusi atau mengganti. Contoh, X plus 3Y sama dengan 10. Dinamakan persamaan yang pertama. 2X min Y sama dengan 6. Dinamakan persamaan kedua. Untuk menyelesaikan metode substitusi tersebut, maka kita harus memasukkan nilai X kepada Y ataupun sebaliknya, yaitu memasukkan nilai Y kepada X. Nah, mari kita selesaikan metode substitusi ini dengan memilih persamaan di atas ya, yang lebih gampang. Saya ambil contoh yang persamaan yang pertama. X plus 3Y sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 min 3Y, karena 3 plus 3Y yang ada di sebelah kiri pindah luas ke sebelah kanan, menjadi negatif Y. Maka diketahui nilai X tersebut adalah 10 min 3Y. Nah, untuk mencari nilai Y, kita masukkan persamaan kedua, yaitu 2X min Y sama dengan 6. Kita masukkan nilai persamaan X-nya, yaitu 2 dikali 10 min 3Y dikurangi Y sama dengan 6. 2 dikali 10 sama dengan 20. Min 3Y dikali 2 sama dengan min 6Y dikurangi Y sama dengan 6. 20 dikurangi 7Y sama dengan 6. Berarti 7Y sama dengan 6 dikurangi 20, karena 20 yang di sini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Nah, min 7Y sama dengan min 14. Berarti nilai Y yaitu min 14 dibagi min 7 sama dengan 2. Nah, itu nilai Y-nya udah kita ketahui. Sekarang kita akan mencari nilai X. Jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai Y-nya ke dalam persamaan yang pertama. Tapi kalau misalkan mau persamaan yang kedua juga nggak apa-apa. Kita ambil contoh yang persamaan pertama. X plus 3Y sama dengan 10. X plus 3 dikali 2 sama dengan 10. X plus 6 sama dengan 10. Berarti nilai X adalah 4. Gitu. Nah, jika kita masih ragu dan kita ingin membuktikan kebenarannya, kita bisa membuktikannya dengan cara mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah kita cari tersebut ya ke dalam persamaan yang ini, yang dua ini. Nah, coba kita buktikan. X plus 3Y sama dengan 10. X-nya 4 ditambah 3, Y-nya 2, 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 tambah 6 sama dengan 10. Berarti persamaan yang pertama dengan nilai X dan Y yang kita buat itu, yang kita cari itu udah benar ya. Nah, yang kedua, 2X min Y sama dengan 6. 2 dikali X-nya 4 sama dengan 8, dikurangi Y-nya 2 sama dengan 6. Berarti persamaan yang kedua juga udah benar. Sekarang metode eliminasi atau menghilangkan. Contohnya sama seperti yang metode substitusi. X plus 3Y sama dengan 10. 2X min Y sama dengan 6. Nah, metode eliminasi itu jadi kita menghilangkan salah satu koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaannya ya, maksudnya menyamakan nilai persamaan yang pertama dengan nilai persamaan yang kedua, lalu kita eliminasi nilai X atau Y-nya. Nah,
dari kedua persamaan tersebut nih, kedua persamaan ini yang atas dan bawah, mana kira-kira kira-kira yang akan kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, cari yang lebih mudah aja ya teman-teman. Kita eliminasi nilai X-nya dulu. Jadi, ini kan 2X, sedangkan yang ini X. Kita akan kalikan yang persamaan yang pertama itu dengan 2. Sedangkan yang persamaan kedua itu kita kalikan 1. Jadi, semuanya kita kalikan. X plus 3Y sama dengan 10 dikali 2. X dikali 2, 2X. Plus 3Y dikali 2 sama dengan plus 6Y. 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, yang bawah juga sama kita kalikan tetapi dengan angka 1 atau nilainya 1. 2X dikali 1, 2X. Min Y dikali 1 tetap min Y. 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, metode eliminasi ini kita untuk mengeliminasinya kita bisa menggunakan pengurangan. Begitu ya. 2X ditambah 6Y sama dengan 10 dikurangi 2X min Y sama dengan 6. Karena ini sama, maka ini kita hilangkan atau sama dengan 0. Nah, 6Y dikurangi min Y sama dengan 7Y. Dan 20 dikurangi 6 sama dengan 14. 7Y sama dengan 14. Y sama dengan 14 dibagi 7. Y sama dengan 2. Selanjutnya, berarti yang sekarang kita mengeliminasi nilai X-nya. X plus 3Y sama dengan 10. 2X min Y sama dengan 6. Untuk menyamakannya berarti kita kalikannya dengan 1 dan 3. X plus 3Y sama dengan 10 dikali 1 menjadi X plus 3Y min sama dengan 10 aja. Sedangkan yang bawahnya 2X dikali 2X dikali 3 sama dengan 6X. Negatif Y dikali 3 sama dengan 3Y. 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, karena ini bilangannya tidak sama, yang atas positif dan yang bawah negatif, maka cara mengeliminasinya adalah dengan penjumlahan. X plus 6X ditambah 6X sama dengan 7X plus 3Y ditambah min 3Y sama dengan 0. 10 ditambah 18 sama dengan 28. 7X sama dengan 28. Jadi X sama dengan 28 dibagi 7. X sama dengan 4. Sama ya, jadi hasilnya sama. X dan Y-nya dengan X dan Y yang kita cari dengan menggunakan metode eliminasi, dan X dan Y yang kita cari dengan menggunakan metode substitusi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, metode grafik. Contohnya kita ambil yang berbeda dari metode substitusi dan eliminasi. Kita ambil contoh X ditambah 5Y sama dengan 10. Nah, cara penyelesaiannya itu yaitu dengan salah satu koefisiennya dijadikan 0. Kita coba dengan persamaan yang pertama. Semisal X kita jadikan 0. Berarti X plus Y sama dengan 6. Karena X-nya 0, 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6. Maka nilai X, Y sama dengan 0,6. Sekarang yang kedua, kita mencari nilai X-nya karena tadi nilai Y-nya sudah kita ketahui. Nah, berarti Y-nya kita jadikan 0. X plus Y sama dengan 6. X plus 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Maka nilai X, Y sama dengan 6,0. Itu yang persamaan pertama. Nah, kita cari lagi persamaan kedua.
persamaan kedua yaitu X plus 5Y sama dengan 10. X-nya kita jadikan 0, maka 0 ditambah 5Y sama dengan 10. 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 5. Y sama dengan 2. Maka nilai X, Y sama dengan 0,2. Sekarang mencari nilai Y-nya. Y sama dengan 0. Maka X tambah 5 dikali 0 sama dengan 10. X sama dengan 10. Maka nilai X, Y sama dengan 10,0. Nah, untuk membuat grafiknya, kita tarik setiap titik yang telah kita temukan tadi. Titik yang pertama yaitu 0,6. 0,6 kita tarik 0,6. Berarti di sini ya. Di sini, di titik ini. Kita kasih titik dulu. Nah, yang kedua itu titiknya 6,0. 6,0 kita titikkan di sini 6,0. Nih. Yang ketiga itu 0,2. 0,2 di sini titiknya 0,2. Yang keempat yaitu 10,0. 10,0 titiknya ada di sini. 10,0. Nah, setelah kita ambil garis diagonalnya dari 0,6 ke 6,0 seperti ini ya. Nah, garis diagonal yang 0,2 ke 10,0 seperti ini. Sebaiknya kita membuat grafiknya itu di dalam buku petak supaya lebih akurat. Karena ini tidak ada, jadi kita bisa menggunakan penggaris. Nah, ditemukan nih dari kedua persamaan tersebut kita menemukan titik potong yang memotong garis-garis dari kedua persamaan ya. Yaitu titik potongnya ada di titik 5,1. Ini 5,1. Di sini titiknya. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 5. Sedangkan nilai Y-nya Y sama dengan 1. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut sekarang ke materi yang kedua, yaitu sistem persamaan linear dengan menggunakan metode matriks. Tadi kita sudah membahas sistem persamaan linear menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan grafik ya. Sekarang kita mempelajari tentang penyelesaian SPL menggunakan metode matriks. Sistem persamaan dua variabel. Ini contohnya ya. Bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan P. CX ditambah DY sama dengan Q. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks. Setelah diubah, kita mendapatkan hasilnya seperti ini. A, B, C, dan D yang disebut atau disimbolkan dengan matriks A. X dan Y yang disimbolkan dengan matriks X sama dengan PQ yang disimbolkan dengan matriks B. Nah, sistem persamaan linear ini dapat diselesaikan menggunakan dua cara, yaitu cara inverse dan cara determinan. Kita lanjut bahas yang cara inverse-nya. Cara inverse, ingat teman-teman, ini rumus ya. Yang ini itu rumus. Rumusnya itu AX sama dengan B. AX sama dengan B. Jadi, X sama dengan A inverse dikali B. A inverse itu jika diuraikan akan menjadi 1 per determinan A dikali adjoin A
dikali B. X adalah XY sama dengan A inverse, yaitu 1 per A kali D dikurangi B kali C. Sedangkan adjoint A itu D, negatif B, negatif C, dan A dikali B, PQ. Langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu Anita membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dan ia harus membayar sebesar Rp15.000. Sedangkan Bella membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan harga Rp18.000. Berapakah harga 3 kg mangga dan 2 kg apel? Kita ke pembahasan. Misalkan harga 1 kg mangga kita simbolkan dengan simbol X dan harga 1 kg apel kita simbolkan dengan simbol Y. Maka bentuk matematikanya yaitu 2X ditambah Y sama dengan 15.000, X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Ini adalah bentuk dari persamaan linear. Persamaan linear dua variabel. Sedangkan bentuk matriksnya jika kita ubah, maka akan menghasilkan seperti ini. Matriks A yang elemen-elemennya adalah 2, 1, 1, 2. Matriks X elemennya adalah XY. Dan matriks B elemennya yaitu 15.000 dan 18.000. AX sama dengan B. X sama dengan A inverse dikali B. XY sama dengan 2, 1, 1, 2 inverse dikali 15.000 dan 18.000. Jika diuraikan, A inverse-nya itu seperti ini. 1 per 2 dikali 2, 2 dikali 2, dikurangi 1 dikali 1, dikali 2, negatif 1, negatif 1, 2, dikali 15.000 dan 18.000. Hasil akhirnya yaitu, selanjutnya yaitu 1 per 2 dikali 2, 4 dikurangi 1 yaitu 3. 1 per 3 dikali 2, negatif 1, negatif 1, 2, dikali 15.000, 18.000. Setelah menjadi seperti ini, ingat teman-teman, kita akan mengalihkan matriks A inverse dengan B. Cara mengalihkan matriks yang sudah kita pelajari waktu itu seperti ini. 2 per 3 dikali 15.000, hasilnya 10.000. Negatif 1 per 3 dikali 18.000, hasilnya negatif 6.000. Negatif 1 per 3 dikali 15.000, hasilnya 5.000. 2 per 3 dikali 18.000, hasilnya plus 12.000. Hasil akhirnya yaitu 10.000 dikurangi 6.000, 4.000. Negatif 5.000 ditambah 12.000, yaitu 7.000. Jadi nilai X yaitu 4.000 dan nilai Y yaitu 7.000. Nah, dari soal yang tadi ditanyakan harga 3 kg mangga dan 2 kg apel. Bentuk matematikanya seperti ini. 3X ditambah 2Y sama dengan 3 dikali 4.000 ditambah 2 dikali 7.000 sama dengan 12.000 ditambah 14.000 sama dengan 26.000. Jadi harga 3 kg mangga dan 2 kg apel adalah 26.000. Yang kedua, cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan cara determinan. Diketahui matriksnya yaitu A, B, C, D sama dengan PQ. Maka determinannya yaitu A dikali D dikurangi
B dikali C. Sedangkan kita akan mencari determinan X. Nah, perlu diingat teman-teman, cara mencari determinan X yaitu dengan cara, diketahui kan kita tadi matriksnya A, B, C, D. Nah, karena X itu variabel yang pertama dari contoh soal yang tadi ya, yang ini, X itu variabel yang pertama dan Y variabel yang kedua. Nah, jadi ini adalah variabel yang pertama, sedangkan ini adalah variabel yang kedua. Letaknya ya teman-teman. Nah, cara mencari determinan X itu kita mengganti AC ini dengan PQ, sehingga rumusnya yaitu DX sama dengan, atau determinan X sama dengan P, B, Q, D sama dengan P dikali D dikurangi B dikali Q. Maka nilai X adalah DX per D, atau determinan X dibagi D. Selanjutnya determinan Y. Sama seperti determinan X, kita akan mengganti koefisien yang keduanya ya, dengan menggunakan fx, sehingga menjadi AP CQ sama dengan A dikali Q dikurangi P dikali C. Maka nilai Y sama dengan determinan Y dibagi D, atau determinan. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui 2X ditambah Y sama dengan 15.000, X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai X dan Y tersebut. Kita jawab langsung. Bentuk matematikanya seperti ini, A, B, C, D sama dengan PQ, yaitu 2, 1, 1, dan 2 sama dengan 15.000 dan 18.000. Langsung saja kita mencari determinan dari matriks tersebut. Determinannya yaitu dari 2, 1, 1, 2 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 3. Sedangkan determinan dari X sama dengan 15.000 dikali dengan 2 sama dengan 30.000, dan 1 dikali 18.000 sama dengan 18.000. 30.000 dikurangi 18.000 yaitu 12.000. Sedangkan determinan dari Y sama dengan 2 dikali 18.000 sama dengan 36.000. 15 dikali 1 sama dengan 15.000. 36.000 dikurangi 15.000 sama dengan 21.000. Jadi nilai X dan Y adalah X sama dengan DX per D sama dengan 12.000 dibagi 3 sama dengan 4.000. Y sama dengan DY per D sama dengan 21.000 dibagi 3 sama dengan 7.000. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap semangat, tetap fokus, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.